untuk membuat peta sederhana lokasi sampling, yaitu yang pertama, tentukan titik lokasi sampling. Kemudian, yang kedua, buat plot di lokasi sampling sebanyak 10 plot dengan ukuran 10 x 10 meter. Kemudian, langkah nomor 3 yaitu, pada masing-masing plot ditandai titik koordinatnya dengan menggunakan GPS. Kemudian, jika masing-masing plot sudah ditentukan titik koordinatnya dan sudah tersimpan dalam file berbentuk GPX, kemudian sambungkan GPS dengan laptop menggunakan USB dan kemudian data waypoint dalam bentuk GPX dipindahkan ke folder supaya memudahkan dalam pencarian menggunakan aplikasi DNR. Berikut adalah cara untuk menjalankan GPS. Yang pertama, yaitu tekan tombol power yang ada pada GPS supaya GPS dapat menyala. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu klik page, lalu akan muncul menu utama. Dan kemudian langkah ketiga, pada menu utama, cari satelit dengan minimal 3 sinyal, supaya titik koordinat dapat ditandai dengan lancar karena kekuatan sinyal sangat berpengaruh. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu pada titik koordinat yang dikehendaki, pencet mark untuk menandai suatu lokasi plot sampling. Kemudian jangan lupa diganti namanya, bisa diganti dengan sederhana seperti P1 atau S1 begitu. Kemudian klik selesai, dan jika sudah maka otomatis akan tersimpan di dalam GPS. Kemudian, format file yang tersimpan di dalam GPS adalah GPX, yang data tersebut dapat ditransfer melalui USB yang disambungkan ke laptop dan membutuhkan aplikasi bernama DRR Garmin untuk mengkonversi satuan GPX menjadi KML untuk memudahkan saat pembuatan peta sederhana dengan Google Earth Pro. Kemudian, jika GPS sudah terhubung ke laptop melalui USB, buka aplikasi DNR untuk mengkonvert data yang ada di dalam GPS dari GPX menjadi KML untuk memudahkan membuka di Google Earth Pro. Kemudian, jika aplikasi DNR telah terbuka, pilih file di atas, kemudian pilih load from dan pilih file. Kemudian, cari data waypoint dengan format GPX untuk mengubah data menjadi KML. Setelah semua terlihat, data tracknya, titik koordinat sudah terlihat, dari P1 atau dari plot 1 sampai plot 10, kita sudah dapat titik latitude dan longitude. Kemudian jika sudah, kita blok semua dengan cara memencet ujung kiri atas, dan kemudian
di-save atau disimpan dalam bentuk KML dengan cara pencet file, kemudian save to, kemudian pencet file, kemudian masukkan atau disimpan ke dalam folder yang mudah diingat. Jangan lupa untuk mengganti menjadi KML atau Google Keyhole Markup Language, kemudian beri nama data sampling 1 sampai 10. Kemudian pencet save. Dan jika sudah ada tulisan yang muncul seperti ini, tandanya data kita sudah tersave di dalam laptop. Buka aplikasi Google Earth Pro. Kemudian jika sudah terbuka, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita buka file waypoint yang tersimpan tadi, yaitu data sampling 1-10. Kemudian otomatis Google Earth Pro akan menitikkan kita atau mengarahkan kita kepada plot-plot yang sudah tersimpan selama di lokasi sampling. Bisa dilihat plotnya dari P1 sampai P10 seperti ini. Kemudian karena ini belum rapi, saya akan merapikan plotnya dengan cara menambahkan tanda kuning ini, kemudian ganti dari P1 sampai P10 semuanya seperti ini. Dikira-kira saja, tidak sama, tidak apa-apa, yang penting terlihat seperti bell transect atau plotnya itu sejajar. Kemudian jika plot P1 sampai P10 sudah rapi seperti ini, kemudian saya akan membuat peta besar atau peta yang menunjukkan atau menampilkan di mana lokasi sampling kita berada dengan cara membatalkan zoom atau memperkecil zoom hingga seperti ini terlihat di mana lokasi sampling kita berada, yaitu masih berada di dalam kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian saya akan menambahkan tanda supaya lebih jelas lokasi sampling kita terlihat di sebelah mana, yaitu dengan cara menambahkan tanda, kemudian diganti namanya menjadi lokasi sampling, kemudian di save dan dihilangkan tulisan P1 sampai P10 yang mengganggu dan bertumpuk-tumpuk supaya lokasi sampling kita terlihat dengan jelas. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, tandanya lokasi sampling kita masih berada dalam kota Sleman dan jangan lupa untuk menambahkan legenda. Kita unchecklist yang tidak perlu, kemudian kita buat judulnya peta besar, kemudian di save. Setelah itu di save ke dalam dokumen atau ke dalam folder yang kita inginkan, beri nama sesuai data lokasi sampling yang kita ambil, kemudian save. Dan jika kita buka atau kita cari foldernya, kemudian kita buka menjadi seperti gambar seperti ini. Gambar ini bisa dimasukkan ke dalam laporan atau jurnal penelitian yang sedang dikerjakan.